Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini kita di dalam acara Ragi Renungan Pagi Selasa tanggal 22 Desember 2020 bertemu kembali dengan saya Pendeta Indriana. Dan renungan kita pada pagi hari ini diambil dari kitab Ibrani pasal 8 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-13. Sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam Yesus Kristus, terangilah hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami boleh mengerti serta melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, firman-Mu ini menuntun dan memimpin kami, supaya kami beroleh keselamatan dari Putra-Mu Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di sorga, kami semua diberkati oleh firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bersama-sama buka firman Tuhan dan kitab Ibrani pasal 8 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-13 dengan perikop Imam Besar Perjanjian Baru dengan tema Yesus Kristus adalah Imam Besar yang sejati. Ayat yang pertama, inti segala yang kita bicarakan itu ialah kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di sorga, dan yang melayani ibadah di tempat kudus, yaitu di dalam kemah sejati yang didirikan oleh Tuhan dan bukan oleh manusia. Sebab setiap imam besar ditetapkan untuk mempersembahkan korban dan persembahan, dan karena itu Yesus perlu mempunyai sesuatu untuk dipersembahkan. Sekiranya ia di bumi ini, ia sama sekali tidak akan menjadi imam, karena di sini telah ada orang-orang yang mempersembahkan persembahan menurut hukum Taurat. Pelayanan mereka adalah gambaran dan bayangan dari apa yang ada di sorga, sama seperti yang diberitahukan kepada Musa ketika ia hendak mendirikan kemah. Ingatlah, demikian firman-Nya, bahwa engkau membuat semuanya itu menurut contoh yang telah ditunjukkan kepadamu di atas gunung itu. Tetapi sekarang ia telah mendapat suatu pelayanan yang jauh lebih agung, karena ia menjadi pengantara antara dari perjanjian yang lebih mulia, yang didasarkan atas janji yang lebih tinggi. Sebab sekiranya perjanjian yang pertama itu tidak bercacat, tidak akan dicari lagi tempat untuk yang kedua. Sebab ia menegur mereka ketika ia berkata, sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan dengan kaum Yehuda, bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Sebab mereka tidak setia kepada perjanjianku, dan aku menolak mereka. Demikian firman Tuhan. Maka inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel. Sesudah waktu itu demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan mereka tidak akan mengajar lagi sesama warganya atau sesama saudaranya dengan mengatakan kenallah Tuhan. Sebab mereka semua besar kecil
akan mengenal aku. Sebab aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Oleh karena ia berkata-kata tentang perjanjian yang baru, ia menyatakannya yang pertama sebagai perjanjian yang telah menjadi tua. Dan apa yang telah menjadi tua dan usang telah dekat kepada pemusnahannya. Amin. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan serta memelihara. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Di dalam perjanjian lama, bangsa Israel ataupun orang-orang Yehuda, mereka membangun bait Allah, mereka membangun sinagoge, itu semua diperuntukkan di mana umat Allah dapat beribadah kepada Allah, datang kepada Allah. Bangsa Israel dipimpin oleh seorang imam besar untuk mempersembahkan persembahan korban. Apakah itu korban keselamatan, apakah itu korban pengampunan, penebusan dosa, korban bakaran. Para imam itulah yang mempunyai peran penting sebagai pengantara antara umat Allah dengan Allah. Namun apakah persembahan yang mereka persembahkan di dalam bait Allah ataupun di dalam sinagoge itu sempurna? Tentu saja tidak sempurna seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Yesus Kristus dikatakan sebagai imam besar yang sejati. Dia mempersembahkan persembahan korban keselamatan, korban pengampunan dosa, korban kesalahan, dan sebagainya. Korban itu bukan dalam bentuk uang ataupun dalam bentuk binatang, tetapi Yesus mempersembahkan korban itu melalui nyawanya sendiri. Dia mempersembahkan nyawanya sebagai penggenapan dari apa yang dipersembahkan oleh para imam dalam perjanjian lama. Dia yang menggenapi, dia yang menyempurnakan. Karena itu, Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Yesus Kristus, Dia yang telah duduk di sebelah kanan Allah Bapa di sorga. Di sorgalah tempat Dia sebagai seorang imam besar yang sejati. Bukan di dunia ini Dia menjadi imam besar, tetapi di sorga Dia akan memimpin seluruh umat Allah dari berbagai suku bangsa. Dia menuntun, Dia yang menyempurnakan, Dia yang menguduskan, Dia yang melimpahkan berkat di dalam kehidupan seluruh umat Allah untuk tujuan yaitu memuji dan memuliakan Allah. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, janji Allah ini sudah digenapi melalui putranya Yesus Kristus. Yesus Kristus bukan hanya sebagai imam besar yang sejati, Dia juga sebagai Allah yang Immanuel, Allah yang menyertai,
seluruh umat manusia dari berbagai suku bangsa. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita semua adalah anak-anak Allah. Kita semua adalah umat Allah, milik Allah, kepunyaan Allah. Janji Allah sudah digenapi di dalam kehidupan kita melalui pengorbanan Yesus Kristus. Kasih Allah sudah dinyatakan melalui pengorbanan anaknya. Karena itu, apa yang harus kita lakukan? Selagi kita masih ada dalam dunia ini, mari kita persembahkan kehidupan kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan di hadapan Allah. Maka kita semua akan menjadi kepunyaan Allah yang sejati, yang memiliki imam besar yang sejati, yang namanya adalah kudus. Tuhan memberkati kita melalui firman-Nya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersatu dalam doa. Bapa di sorga, kami ucap syukur dan terima kasih karena kami mempunyai imam besar yang sejati dalam kehidupan kami, yang memimpin, yang memelihara, yang menyertai kehidupan kami. Dia yang kudus, Dia yang Immanuel, Allah yang senantiasa menyertai dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga, kami semua diberkati melalui firman-Mu yang kudus, yang hidup ini Tuhan. Karena itu kami menyerahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan kasih dan kuasa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, demikianlah firman Tuhan yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. Kita yakin dan percaya setiap kita yang menyerahkan diri kepada Tuhan, kita senantiasa disertai oleh Tuhan dan diberkatinya. Dan sampai bertemu kembali dengan saya Pendeta Indriana di waktu yang akan datang. Salam.